selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan keanggotaan DPRD. DPRD Provinsi. Anggota DPRD Provinsi paling sedikit berjumlah 35 orang dan paling banyak berjumlah 100 orang. Masa jabatan selama 5 tahun dan berakhir setelah anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Selanjutnya anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Anggota DPRD Kabupaten atau Kota memiliki anggota minimal 20 orang dan maksimal 50 orang. 50 orang. Masa jabatan selama 5 tahun dan berakhir setelah anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Nah, baik DPRD Kota maupun DPRD Provinsi itu sama-sama dilantik oleh Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri. Nah, struktur anggota DPRD itu apa sih? Yang pertama, komisi. Berikut ketentuan pembentukan komisi pada tingkat 1 atau DPRD Provinsi. Yang pertama, 4 komisi untuk DPRD tingkat 1 yang memiliki 35 sampai 55 orang anggota. Yang kedua, 5 komisi untuk DPRD tingkat 1 yang memiliki lebih dari 55 orang anggota. Sedangkan untuk ketentuan pembentukan komisi pada DPRD tingkat 2 atau DPRD Kota atau Kabupaten, yang pertama, 3 komisi untuk DPRD tingkat 2 yang memiliki 20 sampai 35 anggota dan yang kedua, 4 komisi untuk DPRD tingkat 2 yang memiliki lebih dari 35 anggota. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari DPRD ini apa saja sih. Terdapat 3 fungsi utama dari DPRD. Yang pertama itu fungsi legislasi, yang dimana kewenangan pembentukan peraturan daerah. Nah, itu merupakan fungsi legislasi dari DPRD ini. Yang kedua, anggaran. Nah, kewenangan dalam hal menyetujui atau menolak dan menetapkan anggaran daerah atau APBD. Yang ketiga atau fungsi dari DPRD yang terakhir ini adalah sebagai fungsi monitoring atau pengawasan. Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah dan pengawasan APBD tentunya. Baik, selanjutnya perbedaan DPRD provinsi dan DPRD kota atau kabupaten. DPRD tingkat 1 atau juga disebut dengan DPRD provinsi merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang berkedudukan di tingkat provinsi. Justru berbeda dengan sedangkan DPRD 2 atau DPRD kabupaten atau kota disebut juga sebagai DPRD tingkat 2 yang fungsinya sama sebagai penyelenggara pemerintah namun berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota tentunya. Baik teman-teman, di mana selanjutnya saya akan memberikan contoh nyata peran DPRD yang saya ambil ini dalam proses perencanaan. Yang pertama, proses bottom up atau dan top down. Perencanaan yang alirannya prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. Yang kedua, proses teknokratik. Perencanaan yang dilakukan oleh perencanaan profesional atau lembaga atau unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan, khususnya dalam pemantapan peran, fungsi, dan kompetensi lembaga perencanaan. Yang ketiga, proses partisipatif. Perencanaan yang melibatkan masyarakat atau sebagai stakeholder, antara lain melalui pelaksanaan musrenbak. Yang keempat, proses politik. Pemilihan langsung presiden dan kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik atau public choice theory of planning, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM. Nah, proses perencanaan yang kedua yaitu sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintahan, antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD atau dalam kurung KUA dan perencanaan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Baik teman-teman, terakhir saya akan menjelaskan pendapat atau refleksi saya mengenai DPRD ini. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah atau perda, pengawasan, dan penganggaran. Peran DPRD sangat krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance dan memastikan kebijakan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, terdapat 2 poin yang menjadi refleksi atau pendapat dari saya, yaitu perluasan aspirasi, di mana DPRD ini harus lebih aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat dan mengintegrasikannya dalam pembuatan perda dan kebijakan daerah.
Penguatan peran kelompok kepentingan dan media di daerah dapat mendorong DPRD lebih aspiratif. Yang kedua atau yang terakhir, efektivitas pengawasan. Nah, fungsi pengawasan DPRD perlu ditingkatkan agar dapat menjadi alat kontrol yang efektif bagi eksekutif. DPRD harus mampu melakukan pengawasan secara komprehensif dan berpedoman dalam peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, daon nih.